Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi program linear dengan metode grafik, yang mana kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari satu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita lihat penjelasannya. Nah, di sini sistem pertidaksamaan linear dua variabel terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel yang sama. Nah, daerah atau grafik dari sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel merupakan irisan dari masing-masing daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel yang membentuknya. Nah, di sini langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 6. Kemudian 3x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 6. Dan x lebih besar atau sama dengan 0, serta y juga lebih besar atau sama dengan 0. Nah, langsung saja kita pada penyelesaiannya. Nah, di sini langkah awal dalam kita menentukan daerah penyelesaian itu adalah menentukan titik koordinat. Nah, untuk yang pertama di sini adalah pertidaksamaan 1. Nah, pertidaksamaannya adalah x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan 6. Nah, kemudian kita akan melakukan titik potong sumbu X. Nah, kita lakukan titik potong sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk yang pertama kita harus ubah dulu satu pertidaksamaan ini menjadi satu persamaan. Jadi, tanda lebih besar atau sama dengan ini kita ubah menjadi tanda sama dengan. Nah, di sini berarti X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 6, kita jadikan persamaan sehingga menjadi X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, di sini, karena dia adalah titik potong sumbu X, maka nilai Y-nya harus kita ganti dengan 0. Nah, di sini, X ditambah 3Y sama dengan 6, jadi di bawahnya kita harus tulis X ditambah 3 kali 0, karena di sini kan Y-nya adalah 0, maka X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Nah, 3 kali 0 hasilnya adalah 0, 0 ditambah X adalah X, maka X sama dengan 6. Nah, jadi kita sudah dapatkan titik koordinatnya adalah 6,0. Nah, ingat untuk menuliskan titik koordinat selalu didahului dengan X. Nah, jadi X dulu baru kita buat Y-nya. Nah, di sini kan X-nya adalah 6, kemudian Y-nya adalah 0. Maka kita buatlah titik koordinatnya adalah 6,0. Nah, kemudian kalau sudah kita lakukan titik potong untuk sumbu X, sekarang kita tulis lagi untuk titik potong sumbu Y. Nah, jika kita melakukan titik potong untuk sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, jadi untuk nilai X di sini harus kita ganti dengan 0. Jadi 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka 0 tambah 3Y adalah 3Y. Maka di sini kita harus tulis 3Y sama dengan 6. Jadi nilai Y itu sama dengan 6 dibagi 3. Nah, hasil dari 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Maka kita dapatkanlah nilai Y sama dengan 2. Nah, jadi titik koordinatnya adalah 0,2. Karena di sini harus kita ingat bahwa untuk menuliskan titik koordinat selalu didahului oleh X. Nah, di sini kan X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah 2. Maka titik koordinat untuk ini adalah 0,2. Nah, di sini kalau sudah kita dapatkan semua titik koordinatnya, bisa kita masukkan ke dalam tabel pertidaksamaan 1. Karena di sini tadi kan adalah pertidaksamaan 1. Nah, di sini kita tulis X, Y, kemudian di sini adalah X, Y. Nah, jadi ketika kita masukkan atau kita melakukan titik potong sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Nah, jadi ketika kita substitusikan nilai X-nya adalah 0, maka kita dapatkanlah nilai X-nya adalah 6, sehingga kita dapatkan titik koordinatnya adalah 6,0. Ini ya, 6,0. Nah, kemudian ketika sumbu yang kita potong adalah titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0. Maka ketika kita masukkan nilai X-nya adalah 0, kita dapatkanlah nilai Y-nya adalah 2. Nah, sehingga kita dapatkan titik koordinatnya adalah 0,2 ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai untuk pertidaksamaan yang pertama, kita lanjut untuk pertidaksamaan yang kedua, yakni 3X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, di sini kita akan melakukan titik potong sumbu X terlebih dahulu, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, untuk pertidaksamaannya kita ganti menjadi satu persamaan, sehingga menjadi 3X tambah Y sama dengan 6. Kemudian nilai Y-nya kita ganti dengan 0, jadi 3X ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian 3X tambah 0 sama dengan 3X. 3X sama dengan 6, jadi nilai X-nya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2, maka X sama dengan 2. Jadi titik koordinatnya adalah 2,0. Ingat tadi selalu didahului oleh X. X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah 0. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk titik potong sumbu Y.
Nah, titik potong sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Nah, jadi untuk X di sini kita ganti dengan 0. Jadi 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka 0 tambah Y hasilnya adalah Y. Nah, jadi langsung saja kita tulis di sini Y sama dengan 6. Jadi titik koordinatnya adalah 0,6 karena X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 6. Nah, di sini langsung kita masukkan ke dalam tanda pertidaksamaan 2. Nah, ketika kita buat atau kita masukkan nilai Y-nya adalah 0, maka X-nya kita dapatkan adalah 2. Jadi titik koordinatnya adalah 2,0 di sini ya, sama ya. Nah, kemudian untuk nilai X-nya adalah 0, maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 6. Nah, ini jadi titik koordinatnya adalah 0,6. Nah, kalau sudah kita dapatkan untuk kedua ketidaksamaannya, titik koordinatnya, sekarang kita tinggal masukkan titik koordinatnya ke grafiknya. Nah, di sini untuk ketidaksamaan yang pertama, dia ada 0,0 dan 0,2. Nah, 0,0 dan 0,2. 0,0 berarti posisinya di sumbu X. Nah, untuk yang pertama, dalam membuat grafik kita buat dulu sumbu X yang mendatar, kemudian yang selanjutnya kita buat sumbu Y adalah yang tegak ini. Nah, kemudian kita harus membuat skalanya. Nah, di sini kan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan ukuran yang sama, harus sama. Tidak boleh misalkan sini 1, kemudian ini 2. Nah, dia antara satu angka dengan angka yang lain itu harus sama. Nah, jadi begitupun juga dengan sumbu Y. Dia harus sama ya, skalanya. Nah, kemudian kita lihat tadi, untuk pertidaksamaan pertama, dia titik koordinatnya adalah 6,0 dan 0,2. 6,0 berarti posisinya di sumbu X 6,0. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti posisinya adalah di sini. Nah, 6,0. Kan X-nya adalah 6, kemudian Y-nya adalah 0. Nah, kemudian 0,2. 0,2 maka posisinya adalah di sumbu Y. Nah, berarti di sini. Nah, kalau sudah kita buat titiknya di 6 dan 2 ada sumbu Y, maka kita harus menghubungkan titiknya. Nah, sehingga terbentuklah sebuah garis lurus dan kita harus beri nama sesuai dengan persamaannya tadi. Nah, adalah X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kemudian kita lanjut untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, tadi titik koordinatnya adalah 2,0 dan 0,6. Nah, 2,0 dan 0,6 berarti 2,6 posisinya ada di sumbu X. Kita tandai di sini 2, kemudian 0,6 itu sumbu Y. Jadi kita tandai di titik 6 pada sumbu Y. Nah, kemudian baru kita hubungkan. Nah, kita hubungkan sehingga membentuk sebuah garis lurus dan kita beri nama persamaannya adalah 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, kemudian coba kita lihat untuk melakukan arsiran. Nah, kita lihat tandanya. Nah, di sini tanda untuk pertidaksamaannya pertama adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, lebih besar atau sama dengan berarti arsirannya adalah ke arah atas. Nah, ini ada persamaan yang pertama tadi ya. Nah, tandanya adalah lebih besar atau sama dengan, maka arahnya adalah ke atas, ke sini sampai ke sini ya. Nah, kemudian coba kita lihat lagi untuk garis yang ini. Arsirannya kemana? Daerah arsirannya. Nah, untuk persamaan pada garis yang kedua ini. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau lebih kecil atau sama dengan, maka arahnya adalah ke kiri. Nah, arahnya adalah ke kiri. Nah, kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya bagaimana? Nah, merupakan daerah penyelesaian itu adalah bagian yang mendapatkan arsiran yang paling banyak. Nah, di sini yang mendapatkan arsiran yang paling banyak itu adalah daerah ini. Nah, ini merupakan daerah yang mendapatkan arsiran yang paling banyak. Nah, bisa kita simpulkan bahwa inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, ingat ya, jika tandanya adalah lebih besar, maka arahnya adalah ke atas atau ke kanan. Jika lebih kecil, maka arahnya adalah ke kiri atau ke bawah. Nah, jadi bisa kita lihat ini adalah daerah penyelesaiannya, maka bisa kita ambil kesimpulan. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini. Nah, demikianlah penjelasannya. Sekarang silakan kalian kerjakan soal latihan. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 2X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 4, dan 3X tambah 4Y lebih kecil atau sama dengan 12. Dan X lebih besar atau sama dengan 0, serta Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, tentukan daerah penyelesaian. Yang kedua ya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut.
2x tambah Y lebih kecil atau sama dengan 4, dan X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 4, dan X lebih besar atau sama dengan 0, serta Y juga lebih besar atau sama dengan 0. Nah, silakan kerjakan soal latihannya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.